Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adil Kusmareza Adib, dosen program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial Telkom University, Bandung. Pada video bagian pertama ini, saya akan menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen saya untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pemasaran Digital Interaktif. Mata kuliah ini memiliki kode KIJ 3B4 yang merupakan mata kuliah dari semester 3 yang memiliki nilai bobot 4 SKS. Pemasaran digital interaktif adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar mengenai pengembangan pemasaran digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi digital serta kaitannya dalam aspek komunikasi, khususnya lingkup media dan komunikasi pemasaran. Pembahasan akan mencakup mengenai berbagai topik mengenai pemasaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi digital, terutama mengenai pemasaran berbasis internet. PLO, Program Learning Outcome, atau capaian pembelajaran program studi, pada mata kuliah ini ada dua. PLO 4, yaitu memahami strategi bisnis untuk mengembangkan kemampuan entrepreneurship yang berkaitan dengan bidang komunikasi pemasaran dan media pada khususnya, dan bidang lain pada umumnya. Serta PLO 7, yakni memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi perangkat lunak, perangkat keras, analytic tool, untuk menunjang proses penyampaian pesan komunikasi pemasaran dan analisis data digital. Kemudian untuk CLO, Course Learning Outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4. CLO 1 memahami konsep dan ruang lingkup pemasaran dan industri digital serta kaitannya dengan prinsip komunikasi secara umum yang mendukung PLO 4. CLO 2 menguraikan konsep-konsep pemasaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum yang juga mendukung PLO 4. Berikutnya, CLO 3 menganalisa fenomena pemasaran berbasis teknologi dan informasi digital ke dalam konteks penyusunan strategi usaha atau bisnis dan komunikasi pemasaran yang mendukung PLO 7. Terakhir, CLO 4 mendesain proyek multimedia interaktif dengan perangkat pengelolaan multimedia atau authoring tool serta mampu menggunakan dan menunjukkannya dalam bentuk penyajian konten multimedia interaktif yang mendukung PLO 7. Pokok bahasan dalam mata kuliah pemasaran digital interaktif ini terdiri dari 14 pokok bahasan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pokok bahasan tersebut adalah konsep dasar pemasaran digital, perubahan yang dihadapi pemasar di dunia digital, polarisasi di dunia digital, pemasaran platform dan perangkat perdagangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ragam jenis dalam lingkup perdagangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, strategi pemasaran digital, strategi pengembangan pemasaran digital, search engine marketing, digital public relation and influencer relationship management, digital display advertising, digital messaging, email marketing, dan mobile marketing, social media and viral marketing, menggunakan sosial media tools, dan terakhir implementasi pemasaran digital. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode blended learning, di mana pembelajaran dilakukan dengan tatap muka yang dipadukan dengan sistem belajar daring dengan menggunakan Learning Management System atau LMS, yang berisi modul, forum diskusi, kuis, assessment, dan video pembelajaran yang menggunakan sistem pengajaran dapat dilakukan secara tatap muka luar jaringan dan dalam jaringan atau daring. Metode tersebut diterapkan dengan sistem delivery, interaction, dan assessment maupun sistem delivery yang saya terapkan ada pada setiap pertemuan saya selalu menyampaikan RPS agar mahasiswa mengetahui capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah.
Selain itu, dilanjutkan dengan menyampaikan kontrak kuliah yang berisi dengan peraturan perkuliahan, kehadiran, dan sistem penilaian. Hal ini agar mahasiswa memiliki perencanaan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Dilanjutkan dengan pemaparan materi pada pertemuan pertama secara tatap muka, terdiri dari kombinasi antara teori dan teknik praktik. Secara teori, pokok bahasan yang disampaikan yaitu sesuai dengan CLO 1, CLO 2, dan CLO 3, yaitu memahami konsep dan ruang lingkup pemasaran dan industri digital serta kaitannya dengan prinsip komunikasi secara umum, serta menguraikan konsep-konsep pemasaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi digital secara umum, dan juga menganalisa fenomena pemasaran berbasis teknologi dan informasi digital ke dalam konteks penyusunan strategi usaha bisnis dan komunikasi pemasaran. Kemudian, pokok bahasan untuk praktik mencakup CLO 4, yaitu mendesain proyek multimedia interaktif dengan perangkat pengelolaan multimedia, authoring tools, serta mampu menggunakan dan menunjukkannya dalam bentuk penyajian konten multimedia interaktif. Perangkat lunak yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Hype Auditor untuk menghitung performa sebuah akun Instagram. Kemudian, pustaka dalam mata kuliah ini menggunakan rujukan utama dari Dave Chavez dan Fiona Ellis Chadwick mengenai digital marketing, Kenneth C. Laudron dan Carol Guenico Travel mengenai e-commerce, Klaus Schwab mengenai The Fourth Industrial Revolution, masih dari Klaus Schwab mengenai Shaping the Future, The Fourth Industrial Revolution, dan Damian Ryan serta Calvin Jones mengenai Understanding Digital Marketing. Selain itu, menggunakan bahan ajar, mata kuliah ini menggunakan beberapa video berkaitan dengan tema-tema pokok bahasan pemasaran digital, yang berupa video eksternal yang menjelaskan materi pokok bahasan dari sudut pandang yang lain dan juga video contoh kasus untuk case-based learning. Kemudian, sistem kedua adalah interaction. Dalam sistem ini, sambil menyampaikan dan menjelaskan materi, saya berusaha untuk berdiri dan berjalan sambil mendekati mahasiswa dengan menggunakan gestur tangan dan tatapan sebagai bentuk komunikasi nonverbal, memberikan dukungan komunikasi secara verbal atau lisan agar mahasiswa dapat selalu fokus dalam menerima materi. Kemudian, saya juga menyisipkan analogi-analogi kasus yang lucu sebagai jokes yang berkaitan dengan materi, sebagai ice breaking agar suasana kelas menjadi menyenangkan, diikuti dengan proses tanya-jawab dan memberikan poin terhadap mahasiswa yang bertanya. Proses tanya-jawab ini juga sekaligus menjadi proses diskusi secara tatap muka bersama dengan mahasiswa di kelas. Di samping mahasiswa juga bisa berdiskusi dengan mengakses LMS. Berikutnya adalah sistem assessment. Mata kuliah pemasaran digital interaktif menggunakan sistem penilaian assessment yang berlandaskan kepada CLO. Terdapat 2 assessment berbasis kognitif, yaitu kuis 1 yang terdiri dari 3 kuis untuk menilai CLO 1, dan kuis 2 yang terdiri dari 2 kuis untuk menilai CLO 2. Kemudian memberikan assessment dalam bentuk proyek untuk menilai CLO 3 dan CLO 4. CLO 3 merupakan assessment kelompok dalam menyusun proposal untuk sebuah kampanye pemasaran digital. Kemudian CLO 4 merealisasikan apa yang sudah direncanakan dalam proposal dan ini dibagi menjadi 2 tahap. Assessment campaign dilakukan masih secara berkelompok dengan membuat sebuah kampanye pemasaran digital pada akun Instagram UMKM sekitar Telkom University selama 4 minggu yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk sebuah laporan akhir mengakhiri penilaian untuk CLO 4. Kelima assessment ini dapat diakses melalui LMS.
Adapun bobot asesmen pada mata kuliah ini didistribusikan sebagai berikut. CLO1 kuis 01 sebesar 10%, CLO2 kuis 02 sebesar 20%, CLO3 proposal sebesar 20%, CLO4 kampanye sebesar 30%, dan terakhir CLO4 laporan akhir sebesar 30%. Nilai yang diterima oleh mahasiswa adalah rentan 0 sampai 100, di mana nilai keseluruhan 80,01 ke atas akan mendapatkan huruf mutu A, 70,01 sampai 80 akan mendapatkan huruf mutu AB, 65,01 sampai 70 akan mendapatkan huruf mutu B, 60,01 sampai 65 akan mendapatkan huruf mutu BC, 50,01 sampai 60 akan mendapatkan huruf mutu C, 40,01 sampai 50 akan mendapatkan huruf mutu D. Mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 40 akan mendapatkan huruf mutu E. Mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu E akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah pemasaran digital interaktif. Itulah pemaparan mengenai PDD UKTPT bidang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya adalah rekaman proses pembelajaran mata kuliah pemasaran digital interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya teman-teman KM 4608. Ya, hari ini kita ada di minggu kedua. Masih ingatnya nama saya siapa? Oke, karena ini kelas kedua ya, makanya saya cek lagi. Masih ingat nggak? Oke, jadi hari ini ya kita akan memasuki minggu kedua untuk digital marketing interaktif. Kalau bahasa Indonesia pemasaran digital interaktif ya, dengan kode mata kuliah KIJ3B4 ya. Nah, minggu ini saya Adino Kusmareza Adim, MACEC, akan menyampaikan materi tentang perubahan yang dihadapi oleh pemasar di era digital. Sebelum kita lanjut, aku mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak untuk materi minggu lalu tentang pengantar pemasaran digital? Ya, Pak. Chelsea, boleh apa yang diingat dari yang kemarin? Seingat saya minggu kemarin itu bahas tentang pengantar pemasaran digital. Nah, itu intinya tuh pemasaran digital tuh nggak jauh beda pemasaran biasanya. Tapi yang beda cuman medianya karena makin media digital. Itu sih yang saya ingat. Oke, benar ya. Jadi Chelsea merangkum bahwa media digital itu adalah sesuatu yang ditambahkan kepada pemasaran digital gitu ya. Tidak ada yang berubah banyak. Cuman memang salah satu kuncinya mungkin ya kata Dave Cave kemarin itu di mata kuliah kemarin adalah penambahannya omnichannel ya. Berbagai channel. Nah, untuk minggu ini ya sub-CLO yang akan kita tackle adalah 1.2 mampu memahami perubahan yang dihadapi ya oleh pemasar. Jadi sesuai judulnya ya. Nah, ketepatannya, jadi apa yang kita nilai hari ini adalah ketepatan dalam menjelaskan ya perubahan-perubahan tersebut, gitu ya. Nah, ini sebelum kita lanjut, ada yang inget nggak atau yang sudah pernah baca tentang apa yang akan kita bahas hari ini? Udah ada yang coba ngintip di LMS-nya? Boleh Chelsea lagi, silakan Chelsea. Kalau nggak salah saya lihat itu kayak ada apa sih generation gap ya? Ada Oke. saya lihat ada baby boomers, Gen X, Gen Y gitu. Oke. Jadi spoilernya apa yang dihadapi oleh teman-teman pemasar marketer ya saat ini adalah generation gap. Jadi ada 5 generasi yang harus dilayani saat ini. Gitu. Nah itu tiap generasi punya masalahnya sendiri. Oke. Assessmentnya untuk hari ini mohon maaf ya kita ada kuis. Kuis 2-nya itu akan berjumlah 25 soal dikerjakan selama 25 menit. Jadi 1 menit 1 soal. Deadline-nya tengah malam 23.59 ya. Oke, materinya kita ada 3 ya. Ada tadi challenges in generation gap ya, yang tadi 5. Generation gap-nya itu sendiri sama evolusi yang harus kita hadapi dari 01 ya sampai 1.0 ke 5.0 ya untuk evolusi marketing yang kita rasakan sekarang ini.
Oke, blended learning ya, karena kita hari ini offline dan nanti untuk tugasnya itu online. Jadi itu adalah istilah blended ya. Oke, nah di sini tadi ya kita akan membahas 3 hal gitu ya, generation gap-nya, 5 generasinya apa saja, dan generation gap yang men-trigger gitu ya si evolusi marketingnya. Tadi benar ya apa yang dikatakan Chelsea, ada boomers, X, Y, Z, dan alpha. Nah ini adalah yang sedang dihadapi oleh pemasar saat ini. Oke, orang tua saya boomer ya, baby boomer. Di sini siapa yang orang tuanya kelahirannya 71 sampai 80? Oke, jadi teman-teman Z ini ya, itu orang tuanya X ya. Jadi X masih muda ya. Kalau orang tua saya sih sudah masuk di boomer, dan boomer sudah masuk masa pensiun gitu. Jadi boomer memang sekarang sudah mulai menipis di dunia kerja dan mulai dipegang oleh Y dan X gitu ya. Oke, nah di sini ya para pemasar seluruh dunia menghadapi tantangan gitu ya, harus melayani 5 generasi berbeda. Tadi ya, boomer, X, Y, Z, dan alpha. Nah, 4 generasi pertama yang tadi aku sebutkan gitu ya, kecuali alpha, itu sudah masuk dunia kerja. Dan tidak lama lagi kalian juga akan memasuki dunia kerja ya. Gitu ya, sekarang sih didominasi hampir 70% ya, gabungan dari X dan Y. Boomer yang sudah mulai menipis ya, tadi aku bilang ya, sudah mulai pensiun gitu ya di umur 65. Dan yang nanti Gen Z ya, yang menjadi pendatang baru. Gitu. Nah ini adalah yang orang-orang yang sudah memiliki daya beli gitu ya. Makanya pemasar menyasar 4 orang ini. Alpha disasar, tapi alpha itu lewat Y, X gitu ya. Jadi alpha tuh udah sebagian ya. Jadi generasi aku, generasi milenial itu kalau punya anak berarti dia masuknya di alpha gitu ya, dari tahun 2013 ke atas. Oke, nah di sini setiap generasi dibentuk ya. Jadi masalahnya apa yang tadi aku bilang itu ya? Dibentuk oleh lingkungan sosial budaya yang berbeda gitu ya. Baby boomer lahir pasca perang gitu ya. Jadi sempat ada ketegangan gitu ya. Generasi X sempat kena resesi gitu ya, harus double income. Y itu adalah generasi pertama yang remajanya sudah mengenal sosmed. Kalau Z sudah mengenal sosmed dari SD ya, harusnya ya, sekitar SD, berarti dia sudah memegang handphone dan internet dari SD gitu ya. Terakhir alpha ya, dia sudah dari lahir sudah memiliki gitu ya, bahkan orang tuanya sudah ngasih iPad gitu ya biar dia tenang gitu ya. Jadi salah satunya mungkin Cocomelon ya, yang kalau ini di rumahnya masih punya adik ya, seperti itu. Oke, setiap generasi preferensinya. Jadi karena status sosialnya, lingkungan sosialnya, kita punya masing-masing ya sebuah preferensi dalam menerima akan marketing gitu ya. Kayak misalnya teman-teman paling suka lihat di TikTok itu review kan. Siapa nih yang pasti suka lihat, kalau yang perempuan-perempuan gitu ya, teteh-teteh pasti suka dengan review ya. Dan suatu yang aku pelajari dari Gen Z itu bahwa suka yang candid gitu ya, yang tidak ada editingnya gitu ya. Itu satu yang pribadi aku rasakan gitu ya. Teman-teman pasti lebih suka kayak yang kontennya tuh cuman diem gitu ya, terus ada orang ngomong gitu ya, tanpa editan, tanpa transisi yang keren gitu ya. Itu tamat di generasi aku gitu ya, style yang seperti itu. Kalau kalian tuh bener-bener candid ya, banyak bahkan sampai orang-orang juga beradaptasi dengan style konten seperti itu gitu ya. Oke, nah tadi ya sebagian besar perusahaan memiliki posisi yang tepat. Nah ini masalahnya, perusahaan ini tidak memiliki resource ya untuk menginclude semua generasi dalam promosi marketingnya. Entah itu mungkin produknya yang tidak masuk gitu ya, atau mungkin ya mereka tidak punya kapasitas untuk membuat 5 konten berbeda gitu ya. Kemudian nah ini baby boomer ya. Baby boomer lahir di antara 1946 dan 1964 gitu ya. Istilah baby boom merujuk pada angka kelahiran yang melonjak pasca Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah pertumbuhan ya, atau angka kelahiran yang tinggi gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat waktu merasa dunia sudah aman gitu ya, perang sudah berakhir dan saat yang baik untuk apa? Untuk mulai gitu ya berkeluarga gitu. Jadi makanya yang pulang perang yang apa gitu ya langsung
untuk ini. Oke, baby boomer dibagi dua gitu ya. 1660-an ya. Ini generasi pertamanya, di remajanya dibesarkan keluarga yang relatif makmur. Jadi waktu itu ya mungkin dengan perubahan dari perang dan habis perang gitu ya, sangat kerasa. Cuman memang mereka merasakan ketegangan politik waktu itu ya, sisa-sisa dari perang tersebut. Gitu. Jadi sering dikaitkan dengan pergerakan tandingan di Amerika Serikat gitu ya. Biasanya ada sentimen-sentimen tertentu tentang Rusia atau mungkin Vietnam waktu itu ya. Jadi kalau ayah saya sendiri paling suka itu film Rambo dulu ya, dia cerita gitu. Bahkan itu untuk beberapa orang bahwa yang nonton film Rambo dan tidak mengetahui sejarah gitu ya, bisa-bisanya mereka tahu bahwa Amerika adalah yang menang perang Vietnam ya, walaupun aslinya tidak begitu. Oke. Nah, di sini boomer awal ya, kalau yang akhir gitu ya, mereka dikenal sebagai generasi Jones yang berada di kesulitan ekonomi. Jadi ini mulai masuk resesi ya. Jadi di remaja 1970 gitu ya, penuh gejolak gitu ya, memiliki orang tua yang bekerja, mereka hidup mandiri gitu ya, bekerja lebih keras daripada generasi awal mereka. Nah, ini juga nanti turun ke generasi X ya, di mana harus mengalami double income gitu ya. Nanti jangan di sekolah terlalu banyak ya. Gitu. Nah, baby boomer sering dikritik ya oleh yang lebih muda karena keengganan mereka untuk mengadopsi teknologi. Kenapa? Karena internet yang keluar tahun 90, berarti mereka tuh sudah nyaman ya. Dari tadi masa remaja di 60 dan di 70 gitu, itu ada 20 tahun mereka belum mengenal internet gitu ya. Sebanyak 2 dekade mereka tidak mengenal internet. Jadi mereka enggan gitu ya, atau mungkin sudah terlalu nyaman sih ya untuk belajar tentang internet. Oke, sebelum kita masuk X nih, ada yang mau merangkum nggak boomer itu seperti apa? Boleh, Irfan? Oke, nah kalau untuk generasi yang lahir lebih pasca perang yang dimana kelahiran ya deh, itu merasa aman lah untuk menjalani kehidupan itu loh. Oke, kuncinya apa tadi yang terakhir? Merasa aman. Merasa aman ya, berarti makmur ya, gitu ya. Jadi memang sebuah ledakan ya tadi. Nah, berbeda dengan generasi X gitu. Generasi X adalah generasi yang sering dilupakan gitu ya. Saya punya temen itu Pak Oki gitu. Itu ada generasi-generasi yang dilupakan gitu ya. Kadang mereka itu dimasukkan ke milenial gitu. Jadi milenial itu kadang jadi payung ya antara teman-teman gitu ya, masih disebut milenial, atau generasi sebelum milenial yang dimasukkan milenial juga gitu ya. Nah, di sini X adalah 65 sampai 80 ya. Tahun 80 dibayangi dan diapit oleh popularitas baby boomer dan Y gitu ya. Makanya di sini kadang X itu dilupakan gitu ya. Padahal mereka itu ada gitu ya, real gitu. Mungkin dia kalau terlalu tua gitu ya di 65 masuk ke boomer gitu ya. Kalau yang terlalu muda dia langsung dikelompokkan ke teman-teman milenial gitu ya. Nah, ini disebutnya anak tengah yang dilupakan. Oke, kelompok X mengalami tahun 70 ya, yang tadi penuh gejolak ya, sama dengan baby boomer akhir ya. Dan 80-an yang penuh ketidakpastian selama masa kanak-kanak. Nah, di sini menyebabkan orang tua dua-duanya harus bekerja gitu ya. Jadi pelopor double income itu adalah generasi X, di mana orang tua mau ayah mau ibu itu dipaksa untuk bekerja gitu ya. Jadi bukan di sekarang aja gitu, ini sudah ada gitu ya. Nah, maka dari itu keadaan sosialnya mereka lebih dekat dengan teman-temannya. Nah, seperti di poin pertama nih ya, tahun 90-an itu ada 2 sitkom yang terkenal, Beverly Hills ya 9210 sama Friends gitu ya. Nah, itu yang menceritakan ya, kalau kalian nonton Friends ya, aku udah sering banget nge-rewatch Friends gitu ya, itu selama 10 season gitu ya, kehadiran orang tua itu hanya ya puluhan episode lah gitu ya, nggak sampai setengahnya mungkin. Karena apa ya, karena mereka temen gitu ya, orang tuanya sibuk gitu ya, mereka pertemanannya begitu kuat gitu ya. Jadi satu sama lain ini adalah sebuah representasi ya keadaan generasi X terutama di Amerika gitu ya, munculnya penggambaran persahabatan gitu ya. Nah, generasi X ini nanti dia akan lebih lebih profesional dalam menggunakan internet gitu ya, dalam menggunakan media sosial. Kenapa? Karena situasinya saat pertama kali dikenalkan oleh internet, mereka kenalnya saat kerja gitu ya, saat rata-rata umur 20 tahun gitu ya. Dan di sini pemasar ya, di sini
merupakan ya pertumbuhan internet ya, menjadikan mereka mengadopsi awal konektivitas. Nah ini adalah adopsi ya. Baby boomer pun sebenarnya mengadopsi ya. Aku ingat banget tahun 95 ayah aku itu pamer bahwa akhirnya Telkom punya internet di kantornya gitu. Jadi bisa buka Detikcom gitu. Jadi pas kejadian kerusuhan 98 itu, informasi itu sudah masuk di internet gitu ya, sebelum masuk ke TV gitu. Waktu itu Detik sudah ada di awal-awal era itu. Oke, cuman generasi X di sini juga merupakan generasi awal wirus ya, kewirausahaan. Karena kenapa? Sama seperti yang aku sebut di awal gitu ya, baby boomer itu yang memegang kendali, masih suka memegang posisi-posisi tinggi gitu ya. Makanya generasi X adalah yang pertama kali berusaha membuat lapangan kerja baru gitu ya, karena baby boomer punya style untuk ya memegang posisi-posisi tinggi di dalam sebuah bisnis ya, di poin keempat gitu. Nah, tangga karirnya tertahan gitu ya karena boomer memperpanjang masa pensiun yang harusnya 56 naik ke 65 gitu. Itu kalau kalian penasaran ya gitu. Jadi makanya banyak wirausaha itu yang teman-teman Gen X ya. Oke, rangkuman untuk X, apa yang kalian tangkap dari penjelasan tadi? Oke, boleh Tasya? Jadi generasi X ini yang saya highlight merupakan generasi pertama yang mengalami dual income. Jadi mereka itu lebih dekat sama teman-temannya dan juga mereka itu lebih selektif dalam hal keuangan. Oke. Boleh, bagus ya. Karena apa tadi ya selektifnya itu karena dia dual income itu ya, yang kondisi ekonomi tidak jelas gitu ya. Jadi mereka lebih bijak dalam menggunakan uang. Nah, jadi ini adalah pertemuan kedua hari ini ya teman-teman. Terima kasih. Sebelum kita tutup nih ya, kayaknya ada yang mau bertanya, kayaknya ini tadi ada muka-muka gemes gitu ya. Aku terima beberapa pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Oke, Alfi apa yang mau ditanyain? Saya ingin bertanya Pak. Oke. Jadi apakah sebuah perusahaan menyasar beberapa generasi sekaligus? Oke. Nah ini yang menarik ya. Jadi dari apa yang kita bahas tadi ya, 5 generasi dan masalah yang ditemui gitu ya. Ini sebenarnya bisa gitu ya. Cuman gapnya tidak terlalu jauh gitu. Jadi misalkan kita menyasar utamanya adalah Y gitu ya. Jadi mungkin Y itu paling dekat dengan Z gitu ya. Jadi mungkin 50% Y, 30% Z, 20% X gitu ya. Kalau ke boomer mungkin agak susah gitu karena dia loncatnya sudah terlalu jauh gitu. Jadi mungkin saja, tapi tetap ya kata kuncinya kayaknya nggak bisa 5-5-nya gitu. Karena tadi kalau kita bahas generasi alpha ya, dia pemasarannya itu adalah dari teman-temannya gitu. Jadi influencer-influencer yang muncul sekarang kan tadi ya, bahwa dia melihat influencer-influencer muda itu ya yang dipaksa orang tuanya untuk membuat konten, itu menjadi acuan ya teman-teman alpha untuk membeli gitu. Jadi banyak semakin kesini konten itu semakin candid ya, makanya influencer marketing itu sangat-sangat ini ya booming gitu ya karena hal tersebut. Oke. Sip, dengan begitu saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman kelas ini gitu ya, sudah datang, sudah duduk dengan manis memperhatikan gitu ya. Ini baru minggu kedua, kita masih ada 14 minggu lagi. Semoga masih betah, masih aman gitu ya, nilai UASnya bagus gitu ya. Karena kita di terakhir akan project base ya yang cukup menyita waktu gitu. Jadi spoiler aja buat di akhir gitu ya, project base nanti ada sekitar 3 minggu, 4 minggu ya waktu untuk mempersiapkan. Oke, dengan begitu kelas saya tutup. Terima kasih. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.